Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Rahmadiani dengan NIM 2007015000031. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai psikologi korban pasca bencana. Pertama-tama kita perlu tahu, mengapa sih kita perlu memahami psikologi korban atau survivor. Nah, dalam hal ini kita mencoba memahami, yaitu untuk sikap untuk mengetahui sejauh mana pendamping korban atau survivor, apakah ia dapat memfasilitasi proses pemulihan atau mengganggu proses tersebut. Nah, dalam memahami psikologi korban atau survivor itu kita perlu memahaminya agar dapat terhubung dengan mereka. Bila kita ingin meminimalkan kesalahan dan memaksimalkan kemanfaatan relasi. Nah, memahami itu sendiri itu adalah proses yang terus berlanjut. Jadi, tidak akan tahu bagaimana akhirnya karena itu akan terus berlanjut. Selanjutnya, trauma dan pasca bencana. Di sini kita akan membahas mengenai stres, trauma, dan stres pasca trauma. Nah, yang pertama itu stres. Stres dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana individu yang terganggu keseimbangannya disebabkan karena situasi internal ataupun eksternal. Kemudian, trauma. Nah, secara psikologis, trauma adalah pengalaman-pengalaman yang mengagetkan dan menyakitkan, bahkan mengancam nyawa, yang menimbulkan luka, yang situasinya itu melebihi situasi-situasi sulit yang dialami oleh manusia sehari-hari pada kondisi wajar. Nah, trauma ini bisa terjadi akibat adanya kejadian yang menggoncang individu. Selanjutnya adalah stres pasca trauma, yaitu keadaan tertekan, tidak nyaman, hilangnya keseimbangan yang kemudian menyusul kejadian traumatik. Nah, trauma itu mengakibatkan individu merasa tak mampu mengendalikan pikirannya, menjadi sangat mudah terkejut, cepat curiga, diserang panik, hingga sesak nafas dan hilangnya kendali diri atau gangguan-gangguan fisik lainnya. Nah, hal ini tuh wajar dialami oleh individu ketika beberapa lama setelah kejadian traumatik, jadi wajar dialami. Tetapi apabila individu tersebut setelah beberapa lama masih menunjukkan gejala-gejala traumatik tersebut dan merasa terganggu kehidupannya, maka kemungkinan itu stres pasca bencana yang dialami itu belum terselesaikan, masih dialami, dan itu perlu memperoleh bantuan oleh profesional. Selanjutnya adalah trauma dan implikasi terhadap pemaknaan atas hidup. Di sini pemaknaannya ada dua, yaitu pemaknaan positif dan pemaknaan negatif. Nah, individu yang mengembangkan pemaknaan positif itu, yaitu dia membuat peristiwa yang traumatik yang terjadi itu dia jadikan sebagai pembelajaran dan pengingat. Contohnya, orang yang menghamburkan uang jadi sadar perlunya mengambil langkah untuk berjaga-jaga seperti menabung atau membuat asuransi. Nah, sedangkan untuk orang yang cenderung pemaknaan negatif, dia itu setelah peristiwa traumatik, dia itu terus-menerus mengembangkan konsepsi negatif atau perasaan dan pikirannya itu terus-menerus negatif. Misalnya, individu tersebut terus mengembangkan perasaan bersalah saat tidak mampu menyelamatkan keluarganya yang terkena saat bencana. Nah,
Jadi dia terus mengembangkan perasaan bersalah, perasaan negatif tentang dirinya sendiri, dia menyalahkan dirinya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya adalah situasi-situasi yang sulit dan pemaknaan atas hidup. Nah, berikut ditampilkan tabel mengenai bermacam trauma, situasi sulit, dan implikasinya terhadap psikologi manusia. Nah, di sini aspek yang terkena. Nyawa dan keamanan. Masalah atau stresornya itu bisa ancaman terhadap kehidupan dan ancaman terhadap rasa aman. Kemudian penghayatannya adalah terus-menerus merasa terancam, kewaspadaan berlebihan, dan perilaku mencari keamanan. Lalu yang kedua, hubungan, kedekatan, dan keterikatan atau attachment. Nah, di sini stresornya adalah rusaknya atau putusnya hubungan. Atau bisa juga karena ancaman hilangnya keterikatan. Nah, penghayatannya adalah kecemasan akan keterpisahan dan kehilangan, dan terjadinya kehilangan dan berduka. Kemudian aspek terkenalannya itu keadilan. Nah, masalah atau stresornya itu pelanggaran hak-hak atau kebutuhan asasi manusia. Penghayatannya adalah kemarahan dan frustasi. Yang terakhir, aspek terkena di situ adalah makna hidup dan keberadaan diri. Masalah atau stresornya yaitu rusaknya sistem sosial, budaya, dan nilai-nilai, atau bisa juga rusaknya keyakinan-keyakinan tentang diri dan kehidupan secara umum. Nah, penghayatannya itu transisi budaya atau keraguan eksistensial termasuk dalam aspek spiritual, atau juga prasangka antar kelompok. Kemudian kita membahas mengenai trauma, situasi-situasi, dan tingkah laku manusia. Nah, suatu kejadian traumatik yang sama itu dapat memunculkan tingkah laku yang berbeda untuk masing-masing individu, tergantung pada riwayat sebelumnya dan karakteristik kepribadian. Jadi setiap orang itu bisa saja mengalami kejadian yang sama. Tetapi reaksinya itu atau tingkah laku yang dimunculkan itu bisa berbeda. Nah, contohnya ada dua orang yang sama-sama mereka mengalami kecelakaan mobil, kecelakaan saat menyetir. Sama kejadiannya, tetapi dua orang ini mengalami tingkah laku yang berbeda, perilaku yang berbeda. Nah, untuk satu orang individu itu, dia mengalami perilaku tidak lagi mau menyetir mobil. Jadi dia ada perasaan trauma. Dia takut, cemas ketika akan menyetir mobil. Nah, untuk manusia yang satunya lagi, dia itu tetap berusaha melawan ketakutannya dan berani untuk menyetir. Jadi ada dua perilaku reaksi yang berbeda antar kedua manusia walaupun sama kejadiannya yang dialami. Nah, peristiwa traumatik itu juga tampaknya dapat mengubah struktur otak yang konsekuensinya itu terkait dengan perilaku. McFarlane dan Wisset itu menyatakan bahwa individu yang mengalami peristiwa traumatis dapat sedemikian terguncang yang kemudian mungkin bisa menyebabkan penghayatan-penghayatan dan perilaku tertentu dan mengalami perubahan dalam struktur otak. Jadi ada hubungan antara biologis dengan tingkah laku atau perilaku yang akan dimunculkan. Selanjutnya, mengenai kehilangan traumatik. Kehilangan traumatik atau traumatic grief adalah penghayatan oleh individu atau kelompok yang disadari ataupun tidak disadari pasca kejadian traumatik. Nah, beberapa orang itu yang mengalami luka, dia merasakan kemarahan, kebingungan, kesedihan, dan penyesalan akibat kehilangan. Lalu dampak kehilangannya ini bisa berupa individu terus jadi bertanya-tanya tentang arah hidupnya, selalu merasa serba salah, tetapi dia tidak mengerti di mana letak kesalahannya, terus-menerus berpikir tentang yang lampau, sehingga sangat sulit mengambil langkah-langkah konstruktif ke depan. Selanjutnya pembahasan mengenai perempuan dan anak. Nah,
Di sini kelompok tertentu seperti perempuan dan anak-anak itu lebih rentan dalam mengalami kekerasan dan diskriminasi yang terjadi. Mereka tuh bisa mengalami diskriminasi dan kekerasan dalam situasi normal. Nah, apalagi itu lebih rentan lagi mereka alami ketika ada situasi konflik, situasi-situasi sulit, dan kondisi pasca bencana. Nah, pada situasi sulit dan pasca bencana, seringnya orang-orang itu melupakan kepentingan-kepentingan khusus perempuan seperti terkait pelayanan, kesehatan reproduksi, dan perlindungan seksual. Kemudian, nah, secara fisik dan seksual itu perempuan rentan menjadi sasaran dan objek pelampiasan ketika adanya sesuatu yang terjadi atau bencana yang terjadi. Perempuan itu kadang uh, disudutkan, bahkan ketika mereka menjadi korban itu ada mitos-mitos atau stereotip yang tetap melekat pada perempuan, bahkan mereka ketika menjadi korban. Nah, dalam hal itu maka diupayakan untuk melindungi untuk perempuan dan anak dengan perlunya adanya tindak lanjut dengan pembentukan program-program yang selain ditunjukkan bagi perempuan dan anak, juga itu ditujukan pada kelompok laki-laki, supaya pada laki-laki itu bisa mengelola rasa frustasinya diri sendiri, dan juga dia bisa mengembangkan sikap menghormati perempuan dan anak-anak. Baiklah, sekian presentasi dari saya berdasarkan materi yang telah saya resum dan saya tampilkan pada presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.